Shalom, Selasa 8 September 2020 kita akan membahas bagian terakhir dari kitab Yeskiel, yakni Yeskiel pasal 44 sampai 48. Temanya Rancang Israel dan Yerusalem pasca pembuangan. Yeskiel pasal 44 dimulai dengan pemaparan tentang gerbang timur bagian luar bait suci. Pintu gerbang timur bait suci bagian luar, di mana kemuliaan Tuhan masuk, dinyatakan harus tertutup. Jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ, sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya. Dan gerbang itu akan dibuka kelak saat Mesias datang sebagai Raja dan duduk dalam perjamuan Tuhan. Kalau Anda ke Israel, orang Israel masih menghargai nubuatan dari Yeskiel ini. Pintu gerbang timur bagian luar kota Yerusalem disebut sebagai gerbang emas atau the Golden Gate, dan pintu itu memang ditutup, tidak pernah dibuka lagi. Mereka percaya nanti Mesias yang sejati, Raja di atas segala raja akan datang, dan dialah yang berhak untuk membuka pintu gerbang emas ini. Dan berkenaan dengan kepercayaan itu pula, maka tanah di depan pintu gerbang emas menjadi tanah pekuburan yang paling mahal. Itu disebut sebagai Lembah Kidron. Di Lembah Kidron inilah para rabi-rabi dan pejabat-pejabat penting dimakamkan karena mereka percaya pada hari kebangkitan kelak, maka tanah atau orang-orang yang dikuburkan di Lembah Kidron inilah yang akan dibangkitkan pertama, persis saat Mesias itu datang untuk menjadi raja. Selanjutnya digambarkan pintu gerbang utara bait suci. Di pintu gerbang utara, Yeskiel melihat bait suci Tuhan penuh kemuliaan, dan Tuhan meneguhkan peraturannya bahwa tak seorang pun yang menyembah berhala dan berdosa boleh masuk untuk menajiskan bait suci Tuhan. Hanya mereka yang ditetapkan saja yang boleh melakukan tugas penjagaan di pintu gerbang dan tugas pelayanan di dalam bait suci. Lalu diberikan penjelasan mengenai tugas suku Lewi dan Bani Zadok. Untuk tugas di ruang kudus hanya boleh dilakukan imam-imam orang Lewi dan dari Bani Zadok. Mereka melayani dengan menggunakan pakaian yang khusus, dan setelah melayani pakaian itu harus ditanggalkan dan berganti dengan pakaian yang lain, supaya pakaian yang berasal atau barusan dipakai dari tempat kudus itu tidak sampai keluar dan akhirnya mencelakakan akan umat yang dalam keadaan berdosa. Rambut mereka dipotong pendek, tidak boleh gundul, juga tidak boleh gondrong. Tidak boleh minum anggur, menikah hanya dengan gadis yang belum pernah bersuami, dan mereka harus mengajar umat tentang perbedaan antara yang kudus dan yang tidak kudus, memberitahu apa perbedaan yang najis dan yang tidak najis, harus berpegang pada hukum dan ketetapan Tuhan, karena mereka akan bertindak sebagai hakim menurut peraturan Tuhan. Jangan sampai mereka menghakimi orang sementara dirinya sendiri mereka melanggar akan hukum Tuhan. Juga ada beberapa peraturan lain berkenaan dengan menjaga ketahiran dan bagaimana melakukan upacara pengudusan. Pada pasal 45 diberikan gambaran tentang ketentuan persembahan dan ketentuan upacara ibadah. Pada pasal 46 digambarkan gerbang timur bagian dalam bait suci, kalau tadi gerbang timur bagian luar, kalau ini gerbang timur bagian dalam bait suci, dan ketentuan persembahan. Kalau pintu gerbang timur, pelataran dalam harus ditutup selama 6 hari kerja, dan hanya dibuka saat perayaan, yakni hari Sabat pun hari perayaan bulan baru. Sementara korban-korban bakaran dan korban pendamaian dipersembahkan dari penguasa, gerbang tetap terbuka sampai malam, dan di depan gerbang seluruh rakyat sujud menyembah Tuhan. Kemudian diberikan juga ketetapan untuk memberikan persembahan dalam tiap perayaan ibadah tersebut. Berikutnya adalah berkenaan dengan pembagian tanah ketika bangsa Israel nanti akan kembali dari pembuangan ke Yerusalem sesuai dengan janji Tuhan di dalam kitab Yeremia pun juga di dalam Yeskiel, maka Tuhan sudah membuat sebuah ketetapan bagaimana cara membagi akan tanah pusaka. Tanah untuk rumah Tuhan harus diprioritaskan, dibagi lebih dahulu, dibuat bagiannya lebih dahulu, dipersembahkan untuk tanah bagi Tuhan seluas 12,5 kali 10 km persegi, dan tanah ini harus dinyatakan kudus. Tanah seluas 250 kali 250 meter persegi yang dikelilingi lapangan selebar 25 meter di setiap sisi harus disiapkan untuk pendirian bait suci Tuhan. Setengah tanah itu berarti 12,5 km kali 5 km ya akan menjadi area untuk rumah Tuhan dan juga untuk para imam. Sementara setengahnya lagi 12,5 kali 5 km disediakan untuk kaum Lewi yang bekerja di sana. Anda bisa melihat di dalam bagan yang telah saya buat di sana. Juga disiapkan ruang untuk merebus daging dan memanggang gandum dari korban persembahan. Terletak di ujung barat dekat kamar para imam. Semua korban harus direbus dan dipanggang di ruang itu agar
tak ada yang keluar dari pelataran luar sehingga mencelakakan rakyat. Dan di tiap sudut pelataran luar terdapat pelataran berukuran 20 kali 15 meter persegi, yakni dapur, untuk merebus korban persembahan dari umat. Anda melihat di dalam dua bagian masalah pakaian imam dan masalah korban. Ternyata pada masa perjanjian lama, antara yang kudus dan yang tak kudus betul-betul harus dijaga. Supaya ketika yang kudus kalau berjumpa dengan yang tidak kudus, maka akan mencelakakan mereka yang tidak kudus. Itu sebabnya berbeda dengan hukum dalam perjanjian baru, justru kudus dan yang tidak kudus harus bertemu supaya yang tidak kudus akhirnya menjadi kudus. Tanah untuk raja dan tanah untuk rakyat yang membutuhkan. Pasal 45 ayat yang ke-6 dikatakan harus disiapkan pula sebidang tanah berukuran 12,5 kali 2,5 kilometer untuk sebuah kota yang boleh didiami siapa saja dari bangsa Israel. Di tenda kita yang berwarna hijau. Kemudian dari tanah kudus yang untuk bait suci itu di sebelah kanan dan kirinya, wilayah yang sangat luas itu adalah tanah untuk raja. Tanah untuk raja terletak di barat rumah Tuhan sampai ke laut tengah dan dari batas timur rumah Tuhan sampai perbatasan timur kerajaan. Jadi panjang wilayah raja sama dengan panjang tanah Israel, tanah seluas itu agar raja jangan lagi menindas rakyat dan memberikan tanah selebihnya menjadi milik suku-suku Israel. Gambaran daripada tanah ini kita akan lihat nanti pada pasal berikutnya, masih pada tayangan hari ini. Raja harus menghentikan tindakan sewenang-wenang yang menindas rakyat, melainkan harus melakukan apa yang benar dan adil. Itulah kerinduan Tuhan, seorang raja harus membela yang lemah. Maka raja sudah diberikan hak khusus yang tidak boleh dan tidak boleh untuk kemudian mengambil hak orang lain. Dan mereka, para penguasa juga diminta untuk melakukan pengadilan yang benar dengan melakukan timbangan dan takaran yang tepat. Pasal 46 menjelaskan lebih jauh jika raja memberikan sebagian dari tanah pusakanya kepada seorang putranya. Tanah itu menjadi milik putranya dan merupakan harta keluarga. Jika raja memberikan sebagian dari tanah pusaka ini kepada seorang hambanya, tanah itu akan kembali menjadi milik penguasa pada tahun pengembalian. Mengapa? Supaya tanah raja menjadi milik raja dan putra-putranya seterusnya. Sebaliknya, raja juga tidak boleh mengambil sedikit pun harta pusaka dari rakyatnya. Jadi wilayah yang saya gambar dengan warna coklat ini adalah wilayah khusus untuk raja dan keturunannya dan tidak boleh menjadi milik dari orang lain. Pasal 47 menjelaskan tentang penglihatan Yeskiel selanjutnya. Dari sisi selatan mezbah mengalir air keluar melalui bagian bawah pintu masuk bait suci sebelah timur, terus sampai gerbang timur dan menjadi sungai kecil. Pria bertubuh tembaga yang menghantar Yeskiel melihat penglihatan kemuliaan Tuhan dan Yerusalem yang baru ini. Kemudian meminta Yeskiel untuk menyusuri akan sungai itu. Pada jarak 500 meter ternyata sungai itu atau aliran air itu hanya sebatas mata kaki. 500 meter lebih jauh airnya sampai ke lutut, 500 meter lebih jauh airnya sampai ke pinggang, dan 500 meter kemudian airnya sudah sangat dalam sehingga tidak bisa orang berjalan kaki dan harus berenang di dalam sungai yang lebar dan dalam ini. Maka dikatakan sungai ini mengalir menuju ke timur sampai ke Laut Mati. Anda bisa melihat di bagian sebelah kiri. Dan kemanapun sungai itu mengalir, di situ ada kehidupan. Bahkan sampai di Laut Mati, air asin di Laut Mati pun bahkan menjadi tawar. Karena ini adalah air yang membawa kehidupan. Dari mata air En-Gedi sampai mata air En-Eglaim, ramai nelayan menjemur jala karena segala macam ikan ada di sana. Ini luar biasa ya. Anda tahu di dalam geografi Israel bagian danau di atas itu adalah di utara adalah Danau Galilea, lalu turun mengalir sampai ke Laut Mati. Di Laut Mati semuanya mati. Namun karena sungai yang muncul dari penglihatan Yeskiel ini bahkan Laut Mati menjadi tempat membawa kehidupan. Di kanan kiri sungai yang dilihat oleh Yeskiel ini tumbuh segala macam pohon buah-buahan yang tak pernah habis berbuah. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat sebab airnya mengairinya mengalir dari rumah Tuhan. Rupanya ini masalahnya. Ya dari rumah Tuhan inilah yang membuat seluruh air yang keluar dari sana memancar, membawa kehidupan. Ini menggambarkan sebenarnya bagaimana orang Kristen hari ini ada aliran-aliran air hidup di dalam hatinya yang ketika keluar membawa kehidupan, bahkan di tempat yang paling mematikan sekalipun, maka kita punya kuasa untuk membuat tempat itu menjadi tempat yang penuh kehidupan, karena yang mengalir di hati kita adalah aliran air surgawi. Namun, dilanjutkan, air di rawa-rawa dan paya-paya di sepanjang pantai tidak akan menjadi tawar, melainkan tetap merupakan sumber garam.
Kemarin kita barusan mendapatkan informasi bahwa garam adalah perkara yang sangat vital dan penting. Itu sebabnya mengapa Tuhan juga masih memberikan sebuah wilayah di mana garam masih dapat dihasilkan. Ini adalah gambaran pembagian tanah di Kanaan. Tanah akan dibagi menjadi bagian yang sama dari timur sampai ke barat, dibuat garis aja kira-kira semacam itu. Di paling utara adalah milik Bani Dan. Lalu selanjutnya saya akan bacakan saja langsung eh, bagian Asyer, bagian Naftali, Manasye, Efraim, Ruben, Yehuda. Setelah Yehuda, ini adalah wilayah Bait Allah dan wilayah Raja. Ya, yang telah kita bahas, adalah wilayah di mana Bait Allah dan juga wilayah tanah raja ada di sana. Anda lihat bagiannya cukup besar. Lalu kemudian Benyamin, lalu Simeon, Isakar, Zebulon, dan Gad. Ini adalah batas kerajaan Israel. Ya, Yusuf menerima dua bagian. Mengapa? Anda tahu anaknya Yusuf adalah Efraim dan Manasye. Jadi Yusuf mendapatkan dua bagian, sementara Lewi dikeluarkan daripada bagian itu karena dia adalah imam yang akan mendapatkan bagian tinggal di wilayah Bait Suci. Perbatasan utaranya disebutkan wilayahnya batasnya apa, demikian juga perbatasan timur, perbatasan selatan, dan perbatasan barat, tentu saja Laut Tengah kalau di barat ya. Dan di timur tentu saja adalah Sungai Yordan. Tanah akan dibagi menurut suku-suku Israel dan ada penjelasan yang indah. Orang asing yang menetap dan kemudian sudah beranak pinak di Israel, mereka harus mendapatkan tanah juga karena dianggap sebagai warga penuh dari bangsa Israel. Rupanya orang Israel tidak rasis ya, semua bangsa ketika sudah bisa berbaur, bergaul dengan baik, maka harus diterima dan tidak menjadi warga kelas 2, namun menjadi warga yang setara, sama kedudukan hukumnya dibandingkan bangsa Israel yang asli. Gerbang kota Yerusalem. Pintu masuk ke kota Yerusalem semuanya ada 12. Keempat temboknya masing-masing sepanjang 2,4 kilometer dan mempunyai 3 gerbang pada setiap tembok ini. Tiap-tiap gerbang dinamakan menurut nama salah satu suku Israel. Gerbang di utara dinamakan Ruben, Yehuda, Lewi. Gerbang timur dinamakan Yusuf, Benyamin, dan gerbang selatan dinamakan Simeon, Isakar, dan Zebulon. Sementara yang di barat diberi nama Gad, Asyer, dan Naftali. Seluruh tembok itu panjangnya 9 km, ya 2/4 kali 4, berarti 9 km. Dan mulai saat itu, maka kota suci ini disebut sebagai Yahweh Shammah, artinya Tuhan hadir di situ. Dan itulah akhir dari kitab Yeskiel. Kitab yang luar biasa, penuh dengan tindakan nabi yang gagu, namun ditutup dengan sangat indah, yakni kehadiran Tuhan di bait sucinya yang kudus. Bapak Ibu, rancang yang dilihat oleh Yeskiel ini sampai sekarang banyak yang masih belum tergenapi. Namun kita melihat bahwa Tuhan punya rancangan atas segala perkara. Ketika Tuhan membawa bangsa Israel ke dalam pembuangan, Tuhan punya rancangan yang sudah disampaikan kepada para nabinya dan diketahui oleh umatnya. Dan ketika nanti mereka akan kembali dari pembuangan, Tuhan juga sudah punya rancangan. Bahkan rancangannya sangat detail. Ya, ukuran demi ukuran dijelaskan dengan tepat, letak dan lokasi diberikan gambaran yang lengkap supaya seandainya harus dilaksanakan, rancangan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Kita tahu bahwa bait Allah pertama Salomo telah rusak, lalu ketika mereka datang dari pembuangan, mereka belum sempat untuk membangun bait Allah sesuai dengan gambaran dari Yeskiel ini. Dan nanti belakangan kita tahu bahwa di zaman Tuhan Yesus akhirnya dibuat juga bait Allah yang bagus oleh Raja Herodes, namun masih tidak mengikuti rancangan daripada Yeskiel. Kita tidak tahu kapankah rancangan dari Yeskiel ini akan terwujud, namun satu perkara kita tahu, Tuhan punya rancangan atas segala perkara. Entah digenapinya dalam waktu yang singkat menurut pandangan kita, entahkah dalam waktu yang panjang menurut pandangan kita. Namun Tuhan tahu waktu yang terbaik di dalam mewujudkan rancangannya. Mari kita berdoa. Kami merasa aman dan tenang karena sejarah ada di dalam rancanganmu Tuhan. Engkau memegang, engkau mengetahui, bahkan engkau menetapkan segala perkara. Dan satu perkara yang engkau pastikan atas umatmu, bahwa engkau mengasihi umatmu, dan engkau akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan umatmu. Maka ya Tuhan, biarkan kami senantiasa percaya akan pimpinanmu, dan percaya akan karyamu yang terbaik dalam kehidupan kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan kehidupan kami dan percaya akan kedaulatan dalam sejarah. Haleluya. Amin.